Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, selamat datang Pak D, Bude, Kak Gyogama, Mas Mbak, Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan semuanya yang saya hormati. Dan juga hari ini telah hadir pembicara-pembicara dan moderator kita hari ini. Dan juga semuanya untuk rekan ngabuburit PBT Kak Gyogama Yagi pada sore hari ini yang berbahagia. Baik, sebelumnya puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya, hari ini kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Semoga semuanya juga tetap menjaga kesehatan, terutama di masa-masa sulit ini dan juga di masa puasa ini, Ramadan. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini selalu menjadi berkah untuk kita semuanya. Baik, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan terlebih dahulu saya Cecilia Jatuh sebagai MC untuk hari ini. Baik, sebelumnya untuk sebagai perkenalan ya Bapak Ibu dan rekan sekalian, Ngabuburit EBT Kagyogama IAGI ini merupakan webinar rutin yang diadakan oleh Kagyogama dan berkolaborasi dengan IAGI. Dan juga sudah dimulai sejak minggu lalu pada tanggal 16 April 2021 dan akan dilaksanakan secara rutin tiap minggunya sampai tanggal 7 Mei 2021. Jadi untuk Bapak, Ibu, dan juga rekan sekalian, jangan sampai ketinggalan untuk sesi-sesi ngabuburit EBT Kagyogama pada 2 minggu yang akan datang. Baik. Dan pada minggu kali ini, kami akan mengusung tema yang sangat menarik tentang energi baru terbarukan Segoro. Nah, sebelumnya saya akan membacakan rundown hari ini. Baik, rundown hari ini akan dimulai dengan pembukaan, kemudian akan dilangsungkan atau akan dilanjutkan dengan pemaparan materi 1, 2, 3 oleh berbagai narasumber kita hari ini, dan juga akan dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Sebelumnya, untuk mendukung kelancaran acara hari ini, kami semuanya segenap panitia mohon untuk Pak D, Bude, dan Mas Mbak, serta rekan semuanya, untuk mematikan fitur video dan mic pada saat pemaparan materi, supaya acara dapat berlangsung dengan baik. Baik. Langsung saja, sebelum kita memulai pemaparan materi hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu untuk moderator pada sore hari ini, yaitu Mas Adam Budi Nugroho. Nah, Mas Adam Budi Nugroho ini berdomisili di Bogor dan menempuh pendidikan di Sarjana Geologi S1 di Universitas Padjadjaran Bandung. Dan pada saat ini memiliki pengalaman kerja atau afiliasi organisasi di Balai Teknologi Survei Kelautan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Baik, saya sapa terlebih dahulu ya. Selamat sore Mas Adam Budi. Halo, selamat sore Mbak Cecilia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, mari kita langsungkan saja ya Mas, tanpa menunda banyak waktu lagi. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Adam. Oke, terima kasih Mbak Cecilia ya atas perkenalannya. Jadi mungkin saya pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali terhadap keluarga besar Kagyogama ya, UGM ya, yang sudah mempercayakan saya untuk memoderatori rundown sesi 2 ini ya, yang seperti yang telah disebutkan oleh MC, yaitu merupakan lecture series sambil menunggu waktu berbuka. Jadi untuk sore hari ini kami mengundang 3 narasumber, dan saya kira mereka sangat pakar dan ahli dalam bidang dalam bidang potensi kelautan, energi kelautan. Yang pertama adalah Pak Purnomo, beliau adalah dari P3GL. Hari ini beliau akan mencoba mempresentasikan atau sharing mengenai data potensi arus laut, gelombang, dan OTEC ya, atau Ocean Thermal Energy Conversion. Kemudian pembicara kedua
dari Pak Jamrisyah. Beliau dulunya bertugas di PLN dan sekarang sudah pensiun. Beliau akan membawakan presentasi mengenai kesiapan terapan teknologi PLTGL sistem bandulan. Dan kemudian yang ketiga adalah pemapar ketiga adalah Pak Sony Judianto. Beliau berdinas di Institut Teknologi Surabaya, akan membawakan presentasi mengenai kesiapan terapan teknologi PLTAL di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, saya pikir kita mulai dari Pak Purnomo dulu. Berikut ini beberapa CV beliau. Jadi Pak Purnomo Raharjo, Insinyur Purnomo Raharjo, Magister Teknik. Domisili di Bandung ya Pak, di P3. Kemudian beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya tahun 92 di UPN. Kemudian ada beberapa training yang beliau lakukan, terutama di Jerman, Coastal Management. Kemudian meneruskan strata 2-nya di Institut Teknologi Bandung, di Geologi Teknik. Saya pikir pengalaman sudah sangat matang dan sangat berpengalaman. Saya pikir kita mungkin langsung saja Pak Purnomo untuk melakukan sesi sharingnya. Silakan Pak Purnomo. Mungkin sebelum Pak Purnomo masuk, ada beberapa catatan mungkin Pak ya. Pertama, setiap pembicara akan melakukan presentasi sekitar 15 menit. Nah, nanti ketika 2 menit terakhir mungkin saya akan memberikan notifikasi kalau memang waktunya sudah 2 menit. Paling itu yang dari saya. Mungkin Pak Purnomo, monggo Pak, silakan bisa share tentang presentasinya. Silakan, waktu dan tempat. Suaranya masih di-mute kayaknya, Pak Purnomo. Ya, baik. Terima kasih Pak Adam selaku moderator, Mbak Cecilia dan Kak Gama, khususnya yang telah mengundang kami ya untuk berbagi pengetahuan atau apapun yang pernah kami lakukan di energi laut. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya, dalam kondisi pandemi ini dan ngabuburit. Mudah-mudahan tidak lebih dari jam 6 ya, Mbak Cecilia, supaya kita bisa berbuka puasa. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin ada baiknya bisa ditayangkan bahan presentasi saya, Mbak Cecilia. Sudah saya share ke Pak David kemarin. Oh ya, baik Pak. Akan kami share terlebih dahulu. Ya, mungkin begini, mungkin pertama kali sebagai pembicara pertama kami akan menyampaikan hal-hal yang sifatnya lebih umum ya, karena kami akan menyampaikan apa itu tugas fungsi PPGL, kenapa kami melakukan penelitian EBT laut ini. Untuk lebih aplikatifnya, praktisi, nanti mungkin Pak Zamrisaf dan Pak Sony ya, kebetulan beliau berdua ini juga sering kami ajak bersama sebagai narasumber atau tenaga ahli yang membidangin energi laut juga. Baik, kami tunggu. Ini sudah Mbak Cecilia? Sudah kelihatan ya Pak ya? Sudah ya, sudah. Ini sudah maksimal atau bisa diperbesar lagi Mbak Cecilia? Kalau bisa di Zoom mungkin ya. Oh ya, baik, sedang diusahakan. Ya, baik. Terima kasih. Alon-alon aja sel kelakon ya. Baik, terima kasih Pak Adam. Pada pemaparan kali ini saya ingin menyampaikan tentang potensi energi kelautan dan pengembangan wilayah pesisir dan laut Indonesia. Khususnya adalah EBT laut.
Kami sampaikan bahwa kami bekerja di Geologi Kelautan, yaitu Puslitbang Geologi Kelautan di bawah Kementerian SDM, berdiri sejak tahun 84, dan sekarang kami sudah menjadi institusi yang BLU, Badan Layanan Umum. Selanjutnya Mbak Cecilia. Nah, ini kami sampaikan pertama-tama mungkin bahwa P3GL ditunjuk oleh kementerian untuk melakukan studi atau penelitian tentang energi arus sejak tahun 2006. Nah, adapun tujuannya adalah kita ingin mengangkat potensi energi laut ini apakah dapat menjadi suatu sumber kelistrikan. Dan ini ada satu target bauran energi dalam RUEN bahwa di tahun 2025 ini kita harus mencapai bauran energi baru terbarukan ini sebesar 23%, termasuk EBT laut. Selanjutnya, Mbak Cecilia. Nah, perlu kami sampaikan bahwa kebetulan alhamdulillah kami punya fasilitas peralatan dan wahana survei, yaitu kapal Geomarin 3 untuk melakukan penelitian hidrooceanografi. Ini adalah beberapa peralatan yang biasa kita gunakan untuk melakukan survei potensi, arus, gelombang, dan otek juga. Ini ada current meter, kita punya yang statis maupun mobile. Kita punya juga yang model lama, Valepod, kita juga punya side scan, dan lain-lain. Selanjutnya. Nah, ini salah satu pelaksanaan survei yang kami lakukan di NTT. Ini baru ini di tahun 2020. Nah, ini adalah salah satu bagaimana kita menempatkan alat pengukur arus atau current meter yang statis di dasar laut. Kita mencari di kedalaman maksimal 20 meter. Tentunya kita harus tahu dulu di mana kita harus menempatkan alat supaya posisinya betul-betul tetap stabil dan arah juga harus kita ketahui. Kita menggunakan penyelam. Salah satu anggota kami yaitu Bu Mira Yosi, itu adalah instruktur selam biasanya yang menggait untuk peletakan current meter ini. Selanjutnya, ya, ini adalah peta lokasi penelitian potensi energi arus laut ya, yang sudah pernah kami lakukan sejak tahun 2006. Sampai 2020, meskipun di tahun 2012 ke atas sempat terhenti karena kebijakan. Jadi kita sudah mempunyai 17 lokasi hingga 2020 yang sudah kita lakukan. Selanjutnya. Nah, dari yang sudah kita hitung, itu sekitar 15 lokasi. Dari 15 lokasi ini, teman-teman yang melakukan penelitian fungsional yang memang concern melakukan penelitian di EBT Laut ini, telah menghitung besaran potensi energi arus laut, baik itu mulai dari theoretical, technical, maupun praktikal. Dan ini perhitungan ini betul-betul kami gunakan data hasil pengukuran yang minimal kita lakukan sesuai dengan standar, atau kalau tidak waktu EMEX sudah keluar ya. Selanjutnya, ya, ini salah satu studi di 2020 yang dilakukan oleh Bu Evi di kelompok kami di daerah NTT Alor. Nah, ini perlu kami sampaikan bahwa kami sudah menuju ke stage 2A, yaitu site assessment. Sebetulnya instansi lain juga seperti Pak Erwandi sudah pernah melakukan di lokasi ini.
yaitu BPPT. Namun data yang digunakan beliau adalah data berdasarkan flow tracking. Sementara kita sudah mencoba mulai melakukan pengukuran pendataan arus ini sesuai dengan standar EMEC, yaitu selama minimal 30 hari. Di samping itu juga kita lakukan banyak hal. Selain daripada pengukur arus, kita juga melakukan batimetri detail, ya. Batimetri detail itu dengan interval 50 meter maupun 100 meter. Kita juga lakukan side scan sonar, kita lakukan juga SBP, itu semua kita lakukan mengikuti guidance yang ada di EMEC. Selanjutnya, Mbak Cecilia. Oke, ini adalah hasil atau kegiatan penelitian kami. Tujuannya adalah mendapatkan data potensi energi arus laut, kemudian juga kita melakukan kajian teknologi. Nah, ini terpisah. Ada juga laporan yang memberikan kajian teknologinya. Manfaatnya yaitu menyediakan data awal bagi investor pengembangan PT PLTAL untuk mendukung RPJM 2020-2024 ya, dan juga prioritas nasional. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Alor ini kita lakukan pemodelan arus, juga kita melakukan perhitungan. Nah, di sini tentunya kita sudah bisa memberikan informasi tentang kecepatan arus maksimum yang ada di lokasi, yaitu antara 1,9 hingga 3,5 meter per second. Kemudian teman-teman mencoba menghitung besaran potensinya. Selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa teknologi yang kita pernah melakukan kerjasama atau paling tidak komunikasi dengan beberapa. Halo, Mbak Cecilia. Halo? Ya, sudah terdengar, Pak. Dengar ya, soalnya tadi saya di-mute soalnya. Oke, ini beberapa yang sudah dilakukan. Salah satu ini yang dilakukan oleh Pak Zamrisaf. Pak Zam di Larantuka ya kalau nggak salah. Kemudian oleh Pak Erwandi juga. Kemudian ini yang pernah kita lakukan juga yaitu T-File di Nusa Penida. Ini kepala timnya yang melakukan surveinya Bu Ayu Ningsih kebetulan ikut juga pada webinar ini. Nanti untuk lebih detailnya bisa kita tanyakan. Ini beberapa teknologi yang ada di kita. Dengan ITS pun kita sudah melakukan kerjasama DED dengan Pak Profesor Mutasor dan Pak Pak Irfan itu di 2017 untuk energi arus laut. Selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa teknologi yang pernah berkomunikasi dengan kami, antara lain Andritz Hydro, kemudian Sabella, kemudian Mike Spencer, kemudian Tidal Bridge Larantuka, itu Latif Go, kemudian Nova. Andritz Hydro ini juga sudah pernah hampir kerjasama dengan kita, ingin memberikan dana untuk FS, namun batal karena sebetulnya terkendala dengan masalah-masalah kebijakan juga. Waktu itu kita diminta memasukkan bank garansi ya, namun sulit. Ya, ternyata disetujui oleh Bappenas. Nah, kemudian Sabella pun demikian. Sabella ingin memberikan grant, namun Sabella juga menginginkan bahwa kalaupun jadi proyek ini harus didapat oleh Sabella. Sementara aturan di negara kita tidak bisa main tunjuk karena harus dilakukan lelang. Begitu juga Tidal Bridge dengan Latif Go, data-data kita sempat digunakan oleh timnya Pak Latif Go untuk melakukan FS di Larantuka. Pertama kali Larantuka ini sempat ditolak oleh Pak Jonan karena
menawarkan harga kelistrikannya cukup mahal. Sudah 3 kali mereka menghadap, yang ketiga kali baru disetujuin karena pertimbangannya adalah harga listrik. Selanjut. Nah, kemudian beralih ke gelombang. Kami juga melakukan penelitian gelombang di 2 lokasi, yaitu di Enggano dan Mentawai. Nah, ini diketuain oleh Pak Irwan. Mudah-mudahan ikut juga di dalam webinar ini. Nah, kita mempunyai alat juga namanya Wave Rider. Kita tanamkan di dasar laut, kemudian melakukan pengukuran, kemudian dilakukan pemodelan, selanjutnya perhitungan. Selanjutnya, Mbak Cecilia. Nah, ini adalah salah satu hasil pengambilan data di Mentawai. Di tahun 2020 kemarin, kami diarahkan untuk melakukan survei atau penelitian di daerah-daerah 3T, terdepan, terbelakang, dan terluar. Karena PLN memberikan masukan bahwa daerah-daerah 3T ini adalah daerah-daerah yang remote, yang tentunya masih sulit dijangkau oleh listrik. Tujuan awalnya itu adalah penelitian kita. Ini adalah beberapa data-data hasil pengukuran gelombang. Selanjutnya, data-data ini dilakukan pemodelan. Setelah pemodelan, ya kita set selection untuk studi identifikasi potensi energi gelombang di Mentawai. Selanjutnya, nah dari hasil pengambilan data, pemodelan, maka kita dapat ketahui bahwa potensi yang ada di wilayah pantai barat Mentawai ini di beberapa desa, antara lain Modalong, Desa Motonan itu sebesar 14,06 kW per meter, kemudian Sangulubek 19,5, dan beberapa desa yang lain sudah dapat dihitung potensinya. Selanjutnya, nah, kita juga melakukan studi tentang OTEC, Ocean Thermal Conversion, ya, Ocean Energy OTEC, ya, Energy OTEC. Ini sebetulnya banyak data yang kita ambil, tetapi yang betul-betul kita fokus pernah lakukan studi tentang OTEC ini di tahun 2017, yaitu di Bali Utara dan Lembata, karena betul-betul kapal Geomarin 3 kita fokuskan untuk melakukan 2 kegiatan penelitian ini. Kalau yang sebelum-sebelumnya 2012, 2013 itu sebetulnya Geomarin bergerak untuk melakukan penelitian lain, namun mengambil data OTEC juga. Lanjut. Selanjutnya, Mbak. Jadi sebetulnya ada beberapa instansi juga mengeluarkan potensi seperti mohon izin Pak Pur. Ya. Waktu tinggal 2 menit lagi. Baik Pak. Nah, ini adalah salah satu contoh pengambilan data menggunakan CTD, OTEC, menggunakan kapal Geomarin 3. Lanjut. Selanjutnya Mbak Cecilia. Nah, ini adalah kapal kami. Tujuan dari penelitian ini adalah kita mengambil data perbedaan temperatur di kedalaman tertentu. Selanjutnya, Mbak. Agak lambat, ya. Nah, jadi setelah kita ambil data, kita bisa ketahui bahwa ada perbedaan temperatur yang kita cari, ya, di kedalaman tertentu. Umumnya di kedalaman 600-700 itu akan terdapat perbedaan yang sangat mencolok, ya, minimal sebesar 20 derajat, karena perbedaan suhu ini sangat berpengaruh besar terhadap net power output atau yang dapat mempengaruhi daya listrik yang dihasilkan. Selanjutnya, ini adalah gambaran setelah kita mengambil data CTD, kita buatkan kontur, ya, kontur temperatur yang ada di Bali Utara. Selanjutnya, karena waktunya singkat, potensi OTEC ini sudah diukur di Bali Utara, kita bisa mendapatkan sebesar 94 MW. Lanjut. OTEC ini juga kita pernah melakukan membuat proposal kerjasama dengan Saga University ke METI Jepang.
sudah disubmit ke sana. Namun sampai saat ini masih belum berhasil karena banyak catatan yang diberikan kepada kami. Kita harus punya partner galangan kapal, kita harus punya partner yang mempunyai modal yang kuat, kemudian kita juga harus punya partner dalam negeri yang memiliki teknologi juga yang bisa mendukung untuk pembangunan itu. Namun masih berjalan kerjasama dengan Saga University ini sampai saat ini. Oke, kesimpulannya adalah kami Litbang Geologi Kelautan telah melakukan penelitian EBT ini sejak 2006 hingga 2020. Nah, ini kami peroleh dari 14 lokasi, 15 termasuk yang terakhir adalah untuk tidal current ini 16,19 megawatt. Kemudian OTEK tadi hanya satu lokasi di Bali Utara 94 megawatt. Yang Lembeta, mohon maaf, saya lupa memasukkan karena datanya belum saya dapatkan. Untuk wave, ini kita di Pantai Barat Mentawai ini kita total beberapa desa tadi sekitar 5 desa mungkin kita bisa mendapatkan 120,67 kW per meter. Nah, untuk selanjutnya data-data kami ini tentunya bisa digunakan oleh teman-teman dari BPPT, dari ITS, kemudian praktisi-praktisi seperti Pak Zamrisa, Pak Jaswarkoto. Tentunya kita sangat terbuka untuk semua institusi ataupun university untuk bekerja sama dengan kami. Yang jelas untuk university kami sudah pernah bekerja sama dengan ITS, ITB maupun UGM karena kita juga di 2017 itu sempat melakukan kajian tentang WAVE dengan Pusat Studi Energi Laut di UGM di bawah Pak Dendarliano kalau nggak salah. Oke, mungkin Pak Adam demikian yang bisa saya sampaikan karena waktunya singkat. Terima kasih, mungkin nanti kita bisa diskusi. Jikapun yang sifatnya sangat teknis, mungkin nanti ada beberapa rekan saya peneliti atau fungsional yang melakukan studi ini bisa membantu saya untuk menjawab. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Pur, terima kasih banyak atas informasi dari paparan Pak Pur. Luar biasa ya Pak Pur, jadi kita bisa tahu bahwa P3GL sebagai bagian dari pemerintah atau government agency memang dari dulu itu sudah sangat concern sekali terhadap bagaimana mencari atau mengeksplorasi energi terbarukan. Saya pikir luar biasa Pak Pur, P3GL, dan memang kita harus berusaha untuk mereduksi ya, untuk tidak hanya bergantung pada energi yang tidak terbarukan. Baik, terima kasih banyak. Nanti kita elaborasi lagi Pak paparannya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, kemudian pemapar kedua, nah ini Pak Jamrisyah akan memaparkan dengan judul kesiapterapan teknologi PLTGL sistem bandulan. Beliau seperti yang telah disebutkan Pak Pur juga bahwa beliau merupakan seorang expert yang memiliki pengalaman yang sangat banyak di energi terbarukan. Beliau lahir di Jambi September 1998, tinggal di West Sumatera ya Pak ya. Kemudian sertifikat luar biasa banyaknya, experience sangat luar biasa. Beliau berdinas di PLN dan sekarang memang sudah purna tugas ya Pak. Nah mungkin yang paling honor itu adalah beliau pernah mendapatkan Kalpataru dari Pak Soeharto 1983, kemudian ada Satya Lencana Pembangunan di era Ibu Megawati, dan yang terakhir adalah paten Haki, yaitu mengenai sistem bandulan yang akan sebentar lagi kita dengarkan. Silakan Pak Jamrisyah, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja.
Ini kok agak macet ya. Oke lah. Ini kok bisa dibesarin ya? Mungkin bisa dibantu oleh Mbak Cecilia, Pak. Mungkin akan lebih baik. Oke. Oke. Ini saya akan coba memperkenalkan teknologi akan kita terapkan namanya sistem bandulan. Teknologi ini saya temukan kira-kira ya di akhir tahun 1999 di mana dalam satu perjalanan pulang dari Mentawai. Dan saya lihat dari kapal itu naik besar sekali. Nah, pada saat itu saya memikirkan bagaimana untuk memindahkan energi potensial gelombang laut ini untuk menjadi energi mekanik dan terus menjadi listrik. Nah, sejak itulah saya berpikir bagaimana untuk memindahkan. Nah, di awal tahun 2002, mulailah saya menemukan teknologinya. Ada dua teknologi yang saya temukan pada situ, sistem bandulan dan sistem jungkat jungkit. Dan saya amatin, maka saya lebih tertarik pada sistem bandulan. Dan pada tahun 2002 saya daftarkan di Dirjen Hati dan disetujui pada tahun 2009 dengan nomor hakinya P0024698. Lanjut. Nah, kenapa saya memilih teknologi sistem bandulan? Karena di keunggulannya terutama pada teknologi itu tidak satu pun peralatan yang kena air laut. Peralatan utama maksudnya, kecuali ponton ya berbentuk kapal. Itu aja. Dibanding dengan teknologi gelombang laut yang ada. Jadi itulah salah satu saya coba untuk meneliti, menemukan suatu bentuk teknologi yang pas untuk bisa diterapkan dengan teknologi sistem bandulan. Jadi tidak satu pun peralatan penggerak sampai dari bandul sampai kita mau tidak terkena air laut. Kecuali pontonnya. Lanjut, Pak. Lanjut. Ya jelas, tadi sudah saya sampaikan, mudah dioperasikan karena nanti teknologinya seperti perahu, seperti kapal, ya seperti kapal menengah lah gitu. Nah, ya kita taruhkan di permukaan laut dan kita turunkan jangkar. Saat kapal tadi terombang-ambing oleh gelombang, di situ dia akan mengeluarkan energi. Nah, akan menimbulkan gerak putar dan memutar dinamo dan menghasilkan listrik. Akrab, ramah lingkungan, karena tidak satu pun, artinya kita tidak ada yang pekerjaan sipil boleh katakan tidak ada, pembebasan lahan boleh katakan tidak ada, karena dia berbentuk kapal ya cukup kita tambatkan aja. Ya sangat ya jelas, sangat cocok sekali untuk daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, apalagi pulau terluar. Dan satu lagi ini mobil, jadi bisa dipindah-pindahkan. Jadi ya bagaimana kita memindahkan kapal, ya begitulah. Prinsipnya bersama dengan kapal kita taruh. Jadi tidak boleh katakan tidak adalah yang kerjaan cukup yang berarti kita buat di pabrik, kita seret, kita tarik, dan kita turunkan jangkar dan kabelnya bisa kita tarik ke darat. Kapasitas sangat menjanjikan. Bahkan kata Pak Purnomo tadi, untuk Mentawai aja itu 120 kilowatt per meter. Berarti kalau 1 kilo, berarti ada 120 megawatt per 1 kilometer. Nah, itu di Mentawai. Mungkin di sekitar pantai barat. Nanti kita lihat petanya, sekitar pantai barat Sumatera, mungkin sekitar di bawah itulah, ya 40 sampai 10 sampai 40 lah megawatt per kilometer. Harga investasi jelas bersaing, karena hampir, boleh katakan hampir 100% itu lokal konten. Boleh katakan tidak ada barang yang kita datangkan.
dapat mencegah abrasi jelas, karena energi gelombang yang tadinya menghantam pantai, ya kita rubah bentuk menjadi energi listrik. Lanjut. Dampak terhitung ya mungkin bisa dijelaskan, bisa dibaca. Yang jelas di sini tentu kita bisa membuka industri dalam negeri, apalagi lokal kontennya mendekati 100%. Jelas meningkatkan ekonomi, karena bagaimanapun kata saya lihat di daerah pesisir, karena saya pernah ke pulau yang terkecil di Mentawai, di situ mereka punya petangkapan ikan yang cukup bagus, tapi bagaimana ikan untuk jual mereka tidak bisa, karena mereka tidak punya alat penyimpan, tidak punya alat pendingin. Tidak ada dampak tidak terhitung, ya jelas teknologi sangat ramah sekali pada lingkungan. Ya tadi mengurangi abrasi karena energinya sudah kita ambil, minim friksi sosial karena tidak adanya pembebasan lahan. Jadi kita tidak ada pembebasan lahan, tidak ada pekerjaan sipil, ya boleh dikatakan, misalnya nanti di sana itu misalnya ada yang tidak suka, ya kita tinggal tarik aja jangkarnya, kita tinggal pindahkan aja lagi. Ya jelas meningkatkan ekonomi dan pembelajaran. Nah, di sini citra bangsa tentu akan meningkat karena hampir semua sumber daya energi terbarukan, mulai dari angin, matahari, air, yang gelombang laut yang selama ini, lambang laut atau laut lain tersentuh oleh teknologi, mudah-mudahan dengan teknologi sistem bandulan ini salah satu bentuk untuk meningkatkan EBT. Lanjut. Keberlanjutan jelas, hampir dunia ini 2/3 adalah lautan. Apalagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan panjang pantai, boleh katakan panjang nomor 2 di dunia, potensinya sangat besar sekali. Energi gelombang merupakan energi primer tersebar, bahkan tersebar bertebaran. Tapi selama ini cuma kita pandangin, bahkan untuk wisata, belum tersentuh oleh teknologi. Dan teknologi laut ini pada prinsipnya mudah dipelajari. Ya seperti tadi, mendongkrak target pemerintah, karena hampir seluruh potensi yang ada, termasuk laut, kita berdayakan, yang mudah-mudahan bukan 23% lagi, bisa lebih. Ya selama ini kita kesulitan untuk melistrikin kawah pesisir dan pulau-pulau kecil. Mudah-mudahan dengan bentuk teknologi ini, lebih sistem bandulan itu bisa kita atasi. Apalagi tidak sulit kita untuk mencari komponen-komponennya yang ada di dalam. Lanjut. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, lanjut. Nah, ini kita lihat potensi gelombang laut yang ada di dunia. Bahkan ini aja untuk ya cukup besar tadi. Nah, inilah uji petik saya yang pertama kali di tahun 2002. Itu saya memakai roda sepeda, bandolan, terus saya bikin gear, di sini ada double trowel, itu ada roda gila. Tapi pada saat itu belum saya pasang dinamo, karena saya karena saya mau menguji gerakan bandul ini. Dan baru ujian pertama ya udah bisa bergoyang, udah bisa memutarkan roda gila, tapi waktu saat itu belum begitu cepat roda gilanya. Lanjut. Nah, karena bandul yang saya uji tahun 2002 itu lengan bandulnya masih pendek, berarti torsinya agak kurang, maka di tahun 2003 saya coba membuat dengan lengan bandul lebih dari 1 meter. Ya, komponennya plat sepeda tadi masih saya gunakan yang lama, dan ada sumbangan drum dari teman-teman dari yang mengoperasikan PLTD. Nah, alhamdulillah bandulnya sudah cukup bagus gerakannya.
Tapi di hasil uji coba 23 itu, karena gelombang ini nampaknya tidak satu arah, dia bisa bergerak ke sana ke sini. Terpikir bagaimana untuk kita bisa menyerap gelombang ini ke seluruh arah. Terpikirlah mulai dari 2004, kebetulan pada tahun 2005-2006 saya dapat ada rezeki dan dibantu teman-teman. Saya coba memakai bandul horizontal, dan waktu itu pontonnya saya sewa perahu nelayan. Alhamdulillah ini sudah cukup bagus putarannya. Nah, memang ini kalau ingin lihat putarannya bisa dilihat di YouTube, ada saya masukkan di situ. Nah, pada tahun 2013, ini saya bikin yang agak lebih besar lagi dengan panjang lengan bandulnya lebih dari 2 meter. Dan sudah menghasilkan putaran yang cukup bagus. Nah, pada tahun 2015 ini, saya coba menyederhanakan model ponton. Saya coba dari drum-drum, tapi ada kendala. Kelihatannya bandul yang besar ini tidak berputar dengan bagus. Tapi yang kecil ini cukup bagus putarannya. Nanti ini kita pikirkan lagi yang sederhana ini, apakah bandul kecil-kecil ini kita bikin 500 watt tapi cukup banyak di satu ponton. Di tahun 2017 kebetulan saya dapat sumbangan lagi dana dari KKP. Saya coba bikin, tapi bisa untuk bikin pontonnya. Saya coba bikin bandul yang ponton yang agak besar sekali. Keinginan saya minimal satu ponton ini atau satu bandul ini keluar daya 5 kW. Dan itu ya cukup bagus lah. Nah ini ya diputar. Nah itu lihat tuh, waktu uji coba saya di 2013 dan 14. Udah di stop aja. Waktu. Dan lanjut sebelahnya, ini uji coba lanjutnya. Bahkan uji coba yang lanjutan ini, kru saya, teman-teman sangat semangat sekali karena nampak gerakan putarannya cukup bagus dan buka sudutnya cukup bagus, berarti powernya sangat menjanjikan sekali. Dan bahkan semangat sekali teman-teman dari kebetulan. Lanjut. Nah ini yang apa tadi? Nah ini lihat. Nah, yang kecil itu putarannya kencang sekali, tapi yang besar boleh katakan tidak berputar sama sekali. Oke, kita lihat yang lebih dekatnya ini. Nah ini. Kencang sekali putarannya. Mungkin ini akan kita pertimbangkan untuk kita kembangkan untuk skala kecilnya nanti. Oke, lanjut. Lanjut. Nah ini. Ini saya sengaja untuk putarannya sebelah aja, karena di sini saya pasang tali supaya jangan sampai bandul ini ke lari berputar 360 derajat. Karena saya mau lihat gerakan dari bandul ini sejauh mana dia kekuatannya, sejauh mana dia kecepatan, sehingga saya bisa menyimpulkan satu bandul ini atau berat bandul ini berapa dan panjang lengannya berapa, sehingga dapat daya yang optimal. Oke, Pak. Jadi kesimpulan dari uji coba saya mulai tahun 2002 sampai dengan 2017 lah, itu saya bolehkan terus menerus. 2013 itu nampaknya saya berkesimpulan saat ini antara 2013 dengan 2017 itu cukup bagus untuk kita terapkan, untuk kita kembangkan. Karena di 2013 itu gerakan apa ini? Gerakan rolling itu cukup bagus sekali. Cukup bagus sekali gerakan rollingnya. Nah, untuk 2017 gerakan pitchingnya sangat bagus. Jadi untuk kita terapkan berikutnya, kita akan kombinasikan model ponton yang dua tersebut, yang model 2013 dengan 2017. Bahkan saya menemukan satu bentuk teknologi supaya mengiringnya optimal. Ada bentuk satu teknologi ini mau kita uji coba lagi.
Dan itu mudah-mudahan dengan teknologi itu kemiringan ponton akan lebih besar. Dengan besarnya kemiringan ponton, maka sudut yang dibuka bandul akan lebih besar dan itu memperbesar torsi, memperbesar gravitasinya, jadi akar 2GH-nya, sehingga daya bandul kita bisa dapat yang optimal atau maksimal. Mohon izin Pak, waktu 2 menit lagi Pak. Oke, lanjut. Nah, jadi berdasarkan penelitian kita dari tahun 17 untuk sampai, nah kita untuk berikutnya kita minimal itu akan kita dayakan per minimal satu bandul itu 5.000 watt atau 5 kW. Nah, sudah itu seperti yang saya sebutkan tadi, kemiringan ponton kita maksimalkan dengan 2 model tadi dan ditambah satu temuan teknologi lagi. Tapi jelas kendalanya ya selama ini kita kan dananya ada dikit, ada dibantu teman, ada itu. Tapi kalau adalah kita punya dana yang cukup, insya Allah lah kita sudah bisa mencapai ke tingkat komersil. Sebenarnya tahun 2017 itu kita sudah mau menyalurkan listriknya ke darat, tapi kita terbentur oleh pendanaan untuk membeli alat untuk menyearahkan bandulan tersebut, menyearahkan listriknya sehingga didapat daya listrik yang betul-betul konstan. Oke, lanjut. Ya, nah ini bandul saya uji coba nih tahun 2007. 2007 saya uji coba itu saya pakai yang vertikal dan horizontal. Dia bergerak, tapi nampaknya pada gelombang-gelombang tertentu gerakannya. Jadi dia butuh gelombang yang tertentu untuk bergerak. Dan ini sudah tuh kalau yang vertikal ini ya mungkin tidak akan saya lanjutkan karena dia tidak bisa menangkap seluruh arah gelombang. Tapi kalau yang horizontal bisa menangkap seluruh gelombang. Tapi model pontonnya ini ya tidak saya kembang lagi karena tidak begitu cepat menyerap gerakan fluktuasi gelombang. Oke, kalau gitu ya boleh saya berpantun sedikit kan? Kalau takut dihempas gelombang, janganlah berumah di pinggir pantai. Kalau pandai memanfaatkan gelombang, maka lebih baik dari sejuta baterai. Ya itu, Mas Adam. Penyampaian saya mudah-mudahan nanti berkembang untuk lebih lanjut, kita diskusikan. Terima kasih Pak Zamri-Shaf, mantap pantunnya. Mudah-mudahan ke depan bisa bertemu kita, kolaborasi. Amin, amin. Mantap Pak Zam, terima kasih banyak Pak, paparannya luar biasa, menginspirasi kita semua ya Pak. Dan memang sistem bandul ini yang Bapak temukan ini mudah-mudahan bisa dilakukan di berbagai daerah di Indonesia Pak, tidak hanya di Mentawai. Baik, terima kasih. Nanti kita elaborasi lebih lanjut ya Pak, mengenai mungkin ada banyak pertanyaan. Baik, yang terakhir ada pembicara terakhir. Saya pikir tadi pembicara pertama perwakilan dari government ya, pemerintah, kemudian yang kedua adalah praktisi. Nah, yang ketiga ini tentu saja kita tidak boleh melupakan akademisi. Jadi pembicara ketiga adalah Mas Sony Juniarto. Beliau dari ITS akan coba memaparkan terapan teknologi PLTAL di Indonesia. Kemudian nama lengkap Dr. Sony Juniarto ST, lahir di Situbondo 26 Juni 1990. Alamat domisili di Jember, di Jember ternyata. Kemudian ID Scopus 5721 173 99 sekian. Saya pikir pendidikan luar biasa, sudah mendapat gelar tertinggi doktor dari ITS, kemudian sempat mengikuti sandwich program di Inha University ya di Korea. Penghargaan dan prestasi sangat banyak, mungkin tidak bisa disebut satu-satu. Publikasi sebagai akademisi tentu cukup banyak juga. Monggo silakan Mas Sony, waktu dan tempat dipersilakan, waktu 15 menit. Baik, terima kasih Pak Adam
atas kesempatannya. Saya izin share screen deh. Suara saya masuk ya Pak ya? Masuk Pak, jelas sekali. Siap. Ini pakai akun satunya suara, videonya satunya lagi. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan sekali lagi dan selamat sore semua untuk Bapak Ibu peserta ngabuburit EBT Segara yang diselenggarakan oleh Kagiogama beserta ini saya lupa dari Ikatan Geologi Indonesia ya, dari IAGI. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Adam atas biodata saya. Terima kasih Pak Adam atas pengantarnya. Dan salam jumpa kepada Pak Purnomo, terakhir bertemu kita di Bandung ya Pak ya. Dan yang terhormat juga Pak Zamri Syaf, beliau adalah salah satu inspirasi saya ketika skripsi S1. Skripsi saya juga tentang pembangkit listrik tenaga gelombang laut Pak, terutama untuk pengembangan persamaan hubungan antara gerak bandul sama pontonnya. Saat 2014 saya mengembangkan skripsi saya. Dan tidak lupa juga salam hormat saya kepada seluruh penyelenggara acara pada sore hari ini, sangat luar biasa. Sudah disiapkan, sudah disediakan kolam untuk kita berdiskusi tentang EBT, energi baru dan terbarukan, terutama untuk di laut ya, energi laut. Nah, sebelum saya berbicara tentang teknologi pembangkit listrik tenaga arus laut di Indonesia, baik itu perjalanan, pengembangan teknologi dan sebagainya, saya coba minta izin untuk bercerita sedikit flashback ya tentang bagaimana Indonesia ini dimulai ya. Di mana Indonesia ini kan dimulai dengan sebuah cita-cita. Kalau misalkan kita tahu semua dalam pembukaan UUD 45 ditegaskan bahwa cita-cita Indonesia menghapuskan penjajahan sampai kesejahteraan untuk bangsa dan negara pun juga di situ disinggung dalam pembukaan UUD 45. Dari pembukaan ini diteruskanlah cita-cita 100 tahun setelah merdeka ya untuk Indonesia, di mana salah satunya tentang ketahanan pangan dan energi. Di situ dijelaskan tentang 100 tahun. Lalu ada Indonesia bersih dari energi bersih ya, di mana mimpi ini sebenarnya Bapak Ibu kami tulis dari tim Ikatan Alumni ITS untuk rekomendasi Indonesia Poros Maritim untuk Bapak Presiden Bapak Jokowi. Jadi ini adalah 100 tahun mimpi Indonesia setelah merdeka, seperti itu. Dan kalau misalkan kita menilik lagi, Indonesia itu kan sebenarnya adalah sebuah negara yang besar ya Bapak Ibu sekalian. Teritorialnya luas, kalau misalkan tadi Pak Purnomo dan Pak Zamri Syaf bilang garis pantainya panjang sekali, terus jumlah penduduknya besar, keragamannya sangat luar biasa, tinggi dari sumber daya dan sosial. Otomatis Bapak Ibu sekalian, ketika kita ingin menyelesaikan permasalahan yang ada di negara kita, di Indonesia, kita punya pendekatan yang khusus. Pendekatan bagaimana menyelesaikan permasalahan keenergian di negara kita itu dengan yang khas. Gitu. Kalau misalkan kita cermati bersama bahwa Indonesia terdiri dari beberapa pulau besar gitu kan ya, ada 5 pulau besar. Kalau misalkan kita menilik lagi dari pulau kita, ada di Pulau Jawa, di mana di situ adalah sentris aktivitas dari warga Indonesia, di mana di situ kalau misalnya beberapa kali kita menemui di berita bahwa Jawa sudah surplus energi gitu kan ya, sedangkan di daerah timur itu kita berusaha untuk terus meningkatkan rasio elektrifikasinya. Nah, permasalahan hal seperti ini, perbedaan tentang keterpenuhan energi dari Sabang sampai Merauke itu punya pendekatan khusus Bapak Ibu sekalian dalam menyelesaikannya. Di mana kita bisa menilainya bisa dari potensi di daerah itu masing-masing. Kalau misalkan kita menilik atau melihat tentang EBT, kita lihat di daerah itu EBT yang paling sesuai, yang paling dekat dengan daerah itu EBT yang seperti apa. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan setiap daerah itu dengan solusi yang sama, gitu, karena memang negara kita ini adalah negara yang spesial. Lalu tantangan keenergian kita sendiri apa Bapak Ibu sekalian saat ini? Kalau misalkan kita lihat gitu kan ya, bahwa energi ini merupakan daya dari sebuah bangsa gitu kan. Seolah-olah kalau misalkan kita bayangkan saja ketika kita mati listrik saja kita kebingungan gitu. Kita mau beraktivitas itu bingung sekali. Mau melakukan A tidak bisa, melakukan B tidak bisa, bahkan ada berita yang ikannya mati gitu kan gara-gara mati listrik dan sebagainya. Maka di sini saya menekankan bahwa energi adalah daya sebuah bangsa. Dia adalah ruh untuk aktivitas dan
majunya sebuah bangsa gitu. Oleh karena itu ini tidak boleh kita lupakan sektor untuk memajukan negara kita, yaitu memajukan sektor energi ini sendiri. Kalau misalkan kita melihat rasio elektrifikasi yang sempat saya singgung di awal tadi, bahwasanya ada Jawa sentris gitu kan dalam pemenuhan energi, dan di daerah timur itu untuk peningkatannya sendiri dan sebagainya, maka pada 2019 dari data Kementerian SDM itu rasio elektrifikasinya mencapai 98,86%. Padahal target di triwulan 3 ini targetnya itu adalah 99,3%. Nah, rasio ini masih terus kita tingkatkan, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa misalkan kita punya target full 100% seperti itu. Dan dalam peningkatan itu kita harus memerhatikan energi mix 2010 sampai 2050, di mana energi mix ini juga sudah sempat disinggung oleh Pak Purnomo dan Pak Gambisyah juga, di mana pada tahun 2000 pada tahun 2025 kita ada target 23% untuk EBT. Sedangkan di 2030 kita punya target 25%, naik 2%. Di 2050 kita ada target naik 6% hingga 31%. Ini merupakan tantangan tersendiri untuk Indonesia untuk penerapan EBT. Itu kan bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu sendiri, kalau misalkan kita melihat laporan terbuka dari Kementerian SDM, di situ ada laporan-laporan ketercapaian Indonesia dalam menerapkan EBT gitu kan. Dibandingkan kalau misalkan kita lihat energi laut kok belum ada gitu kan. Karena energi laut sendiri itu baru masuk di RUU PTL pada 2019, Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya kita lihat yang saya kotak merah pada tahun 2021 itu ada target sebenarnya untuk energi laut ya, pembangkit listrik tenaga kelautan itu 7 megawatt. 7 megawatt pada 2021. Lah, ini kan sangat menantang ya. Kita sudah berdiri di tahun 2021 dan bagaimana prospeknya, bagaimana kesiapannya, bagaimana rencana dari semua lini untuk mewujudkan 7 megawatt ini. Nah, itu yang perlu kita diskusikan bersama itu kan, bagaimana kesiapan teknologinya, SDM, industri dan sebagainya. Kita coba diskusikan pada sore hari ini. Mungkinkah 7 megawatt itu terrealisasi pada 2021? Ini di RUU PTL 2019-2028. Nah, RUU PTL ini Bapak Ibu sekalian ini menjadi dasar kita sekaligus untuk betul-betul merealisasikan energi laut di Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tanya sebenarnya energi laut itu apa? Kalau saya boleh sharing sedikit Bapak Ibu sekalian, energi laut itu sebenarnya dibagi 5 kategori. Kalau misalkan kita mengacu pada International Energy Agency, EAOS ya. OS itu Ocean Energy System, di mana kelima sumbernya itu adalah pasang surut, arus laut, gelombang, salinitas, dan otek ya, dan panas laut gitu. Dan pada sore hari ini saya ingin fokus pada arus laut, di mana juga tadi Pak Purnomo juga sudah menyampaikan potensi energi arus laut yang ada di Indonesia. Nah, untuk energi arus laut sendiri, Bapak Ibu sekalian, metode konversinya itu menggunakan turbin ya. Jadi ada 3 jenis turbin yang bisa digunakan untuk mengkonversi energi arus laut menjadi listrik. Yang pertama itu ada turbin dengan jenis horizontal. Ini sini sumbunya itu horizontal seperti kipas angin ya Bapak Ibu sekalian. Kalau vertikal itu sumbunya vertikal, nanti akan saya tampilkan. Lalu oscillating hydrofoil ini merupakan sebuah silinder horizontal yang dia bergerak osilasi. Makanya namanya oscillating hydrofoil. Dia mengalami osilasi karena adanya arus laut. Naik turun Bapak Ibu, dengan adanya gerakan naik turun inilah dia membangkitkan listrik dari teknologinya. Nah, berikut adalah tank instalasi ya. Kalau misalkan kita lihat ini adalah turbin horizontal. Turbin horizontal itu bisa diletakkan di atas seperti ini, lalu dimiringkan letaknya, atau dipancang, dimonted di dasar laut dengan menggunakan mounted structure, atau dengan menggunakan seperti ini ya, dengan sistem terapung di mana generatornya ada di atas, atau sistem terapung generator juga ikut tercelup. Jadi sebenarnya ada 3 prinsip ya yang bisa diterapkan, yaitu mounted, lalu sistem melayang, dan terapung untuk menginstalasi turbin arus laut. Nah,
ini adalah sistem penopangnya ya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan kita lihat ini adalah yang terpancang, bisa seperti ini bentuknya. Ini pakai tripod atau pakai gravity. Dan ini adalah yang melayang, jadi seperti layang-layang di langit, tapi ini posisinya di laut gitu. Jadi dia posisinya di tengah-tengah seperti kapal selam. Nah, di situ ada turbinnya dan dia berputar. Lalu sistem terapung, dia punya floater, pengapung, di bawahnya yang ditopang adalah turbin arus laut, baik itu jenis horizontal maupun vertikal. Nah, yang unik Bapak Ibu sekalian yang perlu kita pahami adalah profil kecepatan arus laut. Nanti mungkin bisa dielaborasi dengan hasil survei yang dilakukan oleh P3GL. Kalau dari beberapa literatur publikasi internasional yang saya temui, rata-rata profil kecepatan arus laut itu dia relatif besar Bapak Ibu sekalian ketika berada di dekat permukaan laut, dan dia kecepatannya akan menurun seiring dengan kedalamannya itu sendiri, di kedalaman laut itu sendiri. Jadi artinya kalau misalnya kita melakukan survei atau melakukan studi potensi, kemungkinan potensi energi arus laut itu yang relatif besar ada di dekat dengan permukaan, sehingga ketika misalkan kedalaman laut itu sangat dalam, maka yang paling sesuai struktur penopangnya adalah menggunakan sistem yang terapung, seperti itu. Tapi kalau misalkan kedalamannya itu sangat dangkal, kita bisa menggunakan sistem terpancang. Kenapa? Karena defleksi dari tiang pancang ini tidak terlalu besar, karena kedalamannya sangat dangkal, seperti itu. Ini tentang sistem penopang PLTHL. Lalu bagaimana dengan teknik konversinya? Ini adalah yang sistem horizontal tadi, di mana sumbunya horizontal ya Bapak Ibu sekalian, ini sumbunya ini horizontal, jadi ini adalah sumbu. Kursor saya bergerak horizontal, ini adalah sumbu dari turbin. Lalu ini adalah vertikal, jadi sumbunya vertikal. Kursor saya bergerak naik turun, ini karena sumbunya vertikal. Sedangkan vertikal ini ada dua jenis, ada Darius sama Kurloff atau Savenius juga. Yang ketiga, tipe yang ketiga. Nah, ini adalah struktur dari teknologi PLTHL terapung sendiri, di mana terdiri dari pengapung, sistem tambat, dan sistem pancangnya, kayak itu dari jangkarnya gitu. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang teknik geologi, mungkin di sini kita bisa menganalisis tentang rock atau kondisi bebatuan, kondisi tanah yang akan mensupport teknologi anchor-nya ini, Bapak Ibu sekalian. Lalu kita bisa mengecek analisis seismik dan sebagainya ketika kita ingin menerapkan teknologi PLTHL ini gitu. Jadi sebenarnya energi laut ini merupakan bidang ilmu yang multidisiplin kalau menurut saya, karena di situ bisa masuk banyak sisi, banyak keilmuan, dari geologi bisa, dari teknik kelautan bisa, elektro bisa, mesin bisa, sipil pun bisa gitu. Jadi energi laut ini sebenarnya adalah multidisiplin. Nah, ini adalah sebaran instalasi teknologi arus laut yang ada di dunia, arus laut, terus gelombang laut, salinitas gitu. Jadi Indonesia masih belum tercatat ya Bapak Ibu sekalian, karena memang di Indonesia sendiri masih belum terinstall seperti itu. Dan ini adalah prediksi dari International Energy Agency, seandainya energi laut itu diterapkan di dunia mencapai 337 kW, dia akan membuka lapangan pekerjaan sebanyak 1,2. Lalu investasinya 61,8 dan menyimpan karbon sebanyak 1 miliar ton seperti itu. Nah, bagaimana dengan perkembangan energi laut sendiri? Ini adalah peta yang dihasilkan dari kerjasama P3GL, KSDM, dan Asosiasi Energi Laut Indonesia. Kalau misalnya kita bisa lihat, kita simak bersama-sama, energi arus laut itu paling banyak itu ada di posisinya ada di selat-selat ya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya kita bisa mengamati, hal ini menunjukkan kalau misalkan kita mengingat tentang hukum kontinuitas bahwa A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, di mana kalau misalkan ada sebuah wadah dia yang semakin kecil, maka di situ kecepatannya akan semakin cepat. Begitu juga dengan arus laut, ketika dia berada di selat, potensi arusnya kecepatannya lebih tinggi dibandingkan dengan perairan yang terbuka, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah beberapa contoh teknologi yang sudah dikembangkan oleh BPPT tentang teknologi arus laut, di mana ini teknologi sudah pernah uji instalasi di bawah jembatan Suramadu. Saya pernah ke sana bersama tim Pak Erwan di LHI untuk meninjau langsung proses kinerja dari turbin arus laut sendiri dengan yang ditopang dan sistem katamaran.
ini beberapa dokumentasi yang telah dikembangkan, yang telah pernah dites di Serat Arantuka pada tahun 2011, dan ini dikembangkan oleh T-Files dari Katamara juga, dan ini juga yang diinstal di bawah jembatan Suramadu. Nah, teknologi-teknologi yang sempat saya tayangkan ini, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan, kalau misalkan dari roadmap kami, ada di stage 1, Bapak Ibu sekalian, yaitu menguatkan fondasi, di mana fondasi dari pengembangan energi laut atau khususnya di energi arus laut ketika ingin dikembangkan di Indonesia, itu teknologinya harus dimatangkan dulu. Kenapa? Kita tidak bisa merta-merta membawa teknologi yang ada di luar negeri itu masuk ke Indonesia. Itu tidak bisa langsung, misalkan kita pakai tadi misalkan punyanya Andritz Hydro, lalu kita scale down, kita sesuaikan dengan ukuran arus laut yang ada di sini, itu tidak bisa semerta-merta kita bermain skala, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita harus tahu potensi arus laut yang ada di Indonesia, karena karakteristik laut yang di Indonesia itu berbeda dengan karakteristik yang ada di Eropa, di Afrika, dan lain sebagainya, Kak, gitu. Nah, oleh karena itu, penting kita membuat atau menciptakan teknologi sendiri, seperti yang dilakukan oleh Pak Zamri Shah sendiri tadi, tentang teknologi PLTGL yang beliau menggunakan sistem bandul, karena mungkin itu sesuai dengan kondisi Indonesia, sesuai dengan kondisi perairan yang ada di Indonesia. Maka step 1 itulah yang perlu dikuatkan. Mohon izin 2 menit lagi. Oh, baik, Pak. Jadi beberapa aktivitasnya yang sudah kami lakukan yang di warna merah ini, Bapak Ibu sekalian, 2014 kita sudah membuat teknologi, lalu sistem perawatan dan operasinya, dan saat ini 2021 kita memilih lokasi untuk menerapkan teknologinya. Jadi kita dari data yang dimiliki P3GL kita analisis kira-kira mana yang perlu dibutuhkan untuk menggunakan PLTAL, terutama dari sisi permintaan demand listrik yang ada. Gitu. Ini adalah persiapan untuk stage 2, bagaimana kita untuk menyiapkan industri energi arus laut sendiri. Tentang industri-industri yang ada yang harus disiapkan. Ini adalah supply chain-nya, dari teknologi developer, manufaktur, project developer, semuanya kita membutuhkan ini, Bapak Ibu sekalian, untuk menerapkan industri energi arus laut. Nah, ini adalah contoh penelitian yang dilakukan oleh tim kami di Laboratorium Lingkungan dan Energi Laut, Institut Teknologi 10 November. Jadi kalau misalkan kita memodelkan potensi arus laut, ini secara global, lalu kita ambil, kita potong secara lokal, maka di sini ada, kita akan lihat dengan jelas potensi arus laut yang ada di daerah sini, daerah Selat Lombok. Maka daerah-daerah yang punya potensi tinggi inilah yang bisa kita terapkan teknologi tersebut. Teknologi dari arus laut sendiri. Ini adalah publikasi ITS dengan Hiroshima University, dan ini adalah contoh turbin yang dikembangkan oleh ITS, yaitu incline turbine sama counter rotating, dan ini yang terinspirasi dari sirip dari paus, dan ini adalah publikasi ITS dengan Strathclyde University, dan ini merupakan pengembangan dari sistem terapung, struktur penopang dari turbin arus laut sendiri, di mana kita memikirkan struktur penopang yang sangat stabil untuk menjaga performa dari turbin arus laut ini. Kalau bedanya dengan Pak Zamri Shah tadi, Pak Zamri Shah memikirkan bagaimana ponton itu bergerak secara labil. Tidak boleh stabil, karena kalau misalnya stabil, maka bandul itu tidak akan berputar. Nah, kalau di arus laut, ponton yang menopang turbin arus laut ini, Bapak Ibu, harus stabil, karena ketika dia bergerak terlalu banyak musimnya, rolling, pitching, dan surging-nya, maka turbin arus laut ini akan berpengaruh, kinerjanya akan turun daripada kinerja ketika dia tidak terpengaruh oleh gerakan bangunan apung itu sendiri. Nah, ini adalah publikasi yang dihasilkan oleh ITS dengan Inha University Republic of Korea. Nah, lalu apa yang perlu kita lakukan untuk mewujudkan industri energi arus laut sendiri, Bapak Ibu sekalian? Kita membutuhkan IPP-nya. Lalu kita membutuhkan konsultannya, kita membutuhkan EPC-nya, kita membutuhkan teknologi developer-nya, kita membutuhkan manufaktur dan supplier-nya. Nah, siapakah pemeran-pemeran ini? Nah, inilah yang harusnya kita bisa berkolaborasi bersama-sama, duduk bersama-sama. Kalau misalkan kita melihat RUPTL tadi adalah sebuah keniscayaan untuk kita terapkan, maka harusnya hal-hal ini sudah bisa terjawab. Nah, ini menjadi pertanyaan kita masing-masing, apakah kita sudah siap untuk menyediakan elemen-elemen ini semua. Mungkin demikian yang bisa saya share pada sore hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, terima kasih Mas Sony, luar biasa ya, paparannya sangat komprehensif nih. Memang dosen harus gitu nih. Terima kasih. Jadi kita sudah dengarkan bersama 3 paparan yang sangat luar biasa ya, excellent. Kita buka sesi pertanyaan. Saya lihat di kolom chat sudah beberapa sudah melayangkan pertanyaan. Saya mungkin akan langsung buka aja. Oke, pertanyaan pertama dari Mas Tubagus Solihudin dari Pusat Riset Kelautan. Mungkin kalau masih ada ya, Mas Tubagus, apa mau langsung menyampaikan ke pertanyaannya ke Pak Pur? Silakan, Mas Tubagus, atau sudah nggak ada ya? Oke. Masih, Mak. Oh, masih ya? Oke, silakan. Monggo, silakan. Iya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Pur, ini dulu pembimbing saya nih Pak Pur di PPGL. Ya itu Pak Pur, saya mau tanya sesuai dengan apa yang ditulis dalam kolom chat itu Pak. Jadi kondisi geomorfologi seperti apakah dan kondisi hidrosenografis seperti apakah yang ideal gitu Pak untuk dikembangkan sebagai pembangkit listrik tenaga arus laut dan gelombang laut itu Pak. Apakah misalnya tadi sih sebenarnya saya udah mendengar juga tadi katanya yang di selat itu lebih arus lautnya lebih cepat, lebih deras gitu seperti itu. Mungkin bisa ini Pak dijelaskan lebih detail gitu Pak. Terima kasih. Baik, langsung Pak Adam ini. Silakan Pak Pur. Silakan. Ya, baik, terima kasih Mas Tubagus Solihudin. Sudah lama nggak ketemu nih, kebetulan dulu memang pernah bimbingan bareng-bareng dengan saya ya. Jadi sebetulnya betul tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Sony bahwa untuk EBT laut ini memang kita sangat butuh multidisiplin ya Pak Sony ya. Jadi banyak sekali keilmuan yang bisa bergabung memperkuat di EBT laut ini. Sebagai contoh misalnya kita menggunakan salah satu standar EMEC saja. Nah, salah satu standar di EMEC itu dijelaskan selain hanya data arus, ya, data yang kita ambil melalui static current atau mobile current, itu juga diperlukan beberapa data geologi seperti subbottom profiling, kemudian multi beam, ecosonder untuk batimetrinya, sehingga kita juga bisa memberikan penjelasan bahwa geomorfologi dasar laut untuk di lokasi arus itu sendiri seperti apa. Sebagai contoh misalnya begini, tadi Pak Sony sudah memberikan informasi bahwa arus yang kuat itu tentunya melalui arus yang celahnya sempit. Tapi morfologi yang seperti apa? Maksudnya geomorfologi bawah laut yang seperti apa? Jadi kalau saya mungkin menyampaikan morfologi ya, Mas Tubagus. Kalau morfologi itu kita lebih bercerita tentang kondisi morfologi dasar lautnya saja. Jadi bukan bercerita tentang proses genesanya, tidak. Kalau geomorfologi itu kan proses genesanya. Nah, kalau morfologi itu kita bisa dapatkan dari data MBAS, ya, atau SBS juga bisa. Nah, yang paling bagus sekarang memang di EMEC itu salah satu yang dipersyaratkan sebaiknya kita menggunakan MBAS untuk morfologi dasar laut karena tingkat kerapatan dari morfologinya cukup bagus, sehingga kita bisa tahu apakah morfologi di mana kita menempatkan alat pengukur arus atau calon turbin yang akan dibangun itu pada posisi seperti apa. Apakah dia berada di celah sempit yang terjal, atau dia sebetulnya arusnya kencang secara regional dia celah sempit, tapi dia berada di
paling tidak ada morfologi dasar laut yang landai. Ini berfungsi juga untuk kita menentukan tipe daripada turbinnya nanti. Apakah dia floating, apakah dia memang permanen, berada di dasar atau di atas, tergantung teknologinya yang dikaji oleh Pak Sony ya. Jadi mungkin Pak Sony setelah tahu potensi atau kecepatan arus dengan cut and speed yang sudah diketahui, beliau nanti akan bisa mendesain apakah nanti tipikalnya floating ataupun yang permanen. Jadi morfologi seperti apa tadi yang ditanya oleh Mas Bagus, ya yang kita cari yaitu morfologi memang di selat-selat yang sempit tentunya arusnya kuat. Namun juga ada baiknya kita tidak mencari pertemuan misalnya antara selat besar dan selat kecil, karena ini juga arusnya pasti tidak akan bagus ya, tidak akan kontinu arahnya. Dan betul kata Pak Sony tadi juga bahwa kondisi hidrooceanografi yang ada di negara kita ini sangat-sangat berbeda dengan yang ada di Eropa. Karena di Eropa sendiri kadang kan ada juga yang dinamakan storm, badai. Nah terus tidalnya, pasang surutnya itu mereka mungkin tidak seperti kita. Kita kadang-kadang ada yang ganda pasutnya, ada yang tunggal. Nah, untuk kontinuitas dari kecepatan arus ini yang perlu kita betul-betul tahu. Karena pada saat 2 kali pasang, 2 kali surut itu, kita ketemu 2 kali slack aja, itu sudah nggak akan bergerak nanti turbinnya. Itu yang perlu kita pelajarin. Jadi begitu Mas Bagus, mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Nah, kalau untuk gelombang tadi, gelombang itu sebaiknya adalah pada laut terbuka, kemudian posisi di mana gelombang itu memang bisa cukup besar, seperti pantai selatan Jawa. Itu pernah juga UGM melakukan dengan BPPT dengan model OWC gitu ya. Tapi sebaiknya juga jangan berada di dekat breaker zone gitu ya. Karena itu akan menjadikan arus kembali. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Kalaupun kurang nanti mungkin ada rekan saya Pak Irwan yang hadir juga pada webinar ini bisa menjelaskan tentang gelombang. Untuk arus ada juga Ibu Dr. Evi sama Ibu Ayu Ningsi, mereka adalah fungsional peneliti-peneliti untuk arus laut. Terima kasih Mas Bagus, pertanyaan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik Pak Pur, terima kasih Pak atas jawabannya. Saya pikir cukup Mas Bagus, atau mungkin ada komen lagi? Cukup. Terima kasih, sangat jelas, clear ya. Baik, terima kasih Pak Pur. Nah, kemudian kita menginjak ke pertanyaan kedua, yaitu Pak Dr. Imam Mudita dari BPPT. Monggo Pak, kalau mau langsung Pak. Kalau masih ada. Tolong sampaikan aja. Oke. Baik. Ya, untuk pertanyaan Pak Imam kepada Pak Zamrizaf. Pertanyaannya adalah, apakah teknologi EBT GL yang Bapak kuasai pernah diusulkan sebagai PLGL oleh Kemen ESDM atau PLN? Apa saja yang menjadi faktor penentu dibangunnya suatu PLGL, teknis dan ekonomis? Secara teknis misalnya, frekuensi dan distribusi, off-grid dan sebagainya, dan mungkin secara ekonomi misalnya tarif per kWh, dan sebagainya. Monggo Pak, silakan Pak Jamsal bisa menjawab pertanyaan dari Pak Imam. Terima kasih Pak Imam atas pertanyaannya. Sebenarnya saya telah memulai ini teknologi ini sejak tahun 2002, seperti yang saya sudah lihat, itu sudah sering masuk ke TV. Nampaknya saya sudah presentasi juga di SDM, sudah juga presentasi, bahkan di Ristek juga sudah presentasi saya datang tahun 2000-nya. Kalau di P3GL udah sering lah. Nanti saya depanin dulu baik ini berbeda dengan Pak Purnomo nih. Nah, mungkin kalau ITS di situ
banyak orang-orang yang ilmiah, bahkan beliau sudahlah menyampaikan secara ilmunya, secara hitung-hitungannya ke kementerian. Bahkan saya pun waktu Pak Archandra Tahar pernah ke Sumatera Barat, saya ajak itu melihat langsung ke lokasi. Saya langsung itu, bahkan beberapa DPR sudah tapi tidak tahu saya di mana permasalahannya gitu. Apakah ini teknologinya baru? Ya memang kalau baru kan kalau kita tidak mulai, kalau kita tidak terus, kapan kita mendapatkan teknologinya? Apa kita harus impor juga? Apalagi ini teknologi anak bangsa. Bahkan saya pernah diklaim oleh Amerika teknologi ini. Karena saya keluarkan di YouTube, mereka klaim itu teknologi itu saya punya katanya. Nah, saya sampaikan waktu itu. Saya tidak tahu siapa punya teknologi ini, tapi saya telah mematenkannya tahun 2002 dan studi 2011. Nah, kebetulan saya coba juga buka-buka websitenya, ketemu. Dia matenkan baru 2006, keluar 2011. Tapi mungkin mereka di Amerika, mereka merasa negaranya yang menguasai industri, mungkin kita nih melihat Indonesia yang mungkin sangkanya masih di bawahnya. Kan dibanding kompetitor kita yang Amerika dengan Skotlandia, mungkin kita kalau ada dana cukup, mungkin kita jauh lebih unggul daripada mereka. Karena kita sudah menemui kelemahannya. Bahkan kita sedang menemui satu bentuk teknologi lagi untuk menyebabkan kemiringan foton ini betul-betul maksimal. Kalau untuk hitung ekonominya saya belum menghitung gitu, karena saya bagaimana teknologi ini bisa berhasil dengan baik. Kalau lihat ekonomi, mungkin kalau lihat yang saya paparkan tadi, karena kita tidak ada pembebasan lahan di sana. Kita tidak ada pekerjaan di lapangan, boleh kan tidak ada. Paling-paling nanti kerjaan lapangan kita cuma menarik kabel ke darat. Nah, kalau untuk frekuensi, ini untuk tahap pertama, mungkin kita akan memakai teknologi seperti turbin angin. Turbin angin. Dan artinya kalau turbin angin, dan pula kalau gelombang laut ini boleh katakan energinya ada setiap saat, malam pun ada, boleh katakan. Cuma besar kecilnya tergantung pada hari dan bulan. Tapi kalau teknologinya untuk frekuensi dan lain-lainnya, kita bisa mengadopsi teknologi turbin angin. Bahkan untuk masa akan datangnya, mungkin itu tidak perlu kita lagi, kita sudah pakai sistem hidrolik. Jadi kita hitung tekanan barnya berapa dan berapa disimpan di akumulator, dari menyimpan ke motor rolik nanti akan memutar generator, dan situ ada gubernur. Mungkin tidak perlu lagi nanti sistem baterai stabil frekuensi yang kayak turbin angin. Tapi untuk tahap pertama, oke lah, kita pakai turbin angin. Bahkan teknologi ini boleh katakan sangat bisa sekali untuk skala kecil sampai skala menengah. Bahkan nanti kita desainkan pada perahu nelayan itu. Nah, kalau saya lihat di Pantai Padang, itu nelayan kalau sudah melaut yang kecil-kecil itu perahunya dia naikkan ke darat. Nanti kita akan coba dengan ahlinya mendesain perahu tadi, tidak perlu kita naikkan ke darat. Cukup di laut, nanti kita taruh bandul ini seperti yang saya presentasikan tadi. Cukup taruh di atas perahu, dan itu bisa menghasilkan lebih kurang 500.000 watt lah untuk satu perahu. Nah, jadi satu rumah kalau 1.000 watt itu untuk nelayan, apalagi nanti penggerak ekonomi sudah cukup lah itu. Apalagi nanti ada perkumpulan nelayan, mungkin ada 10 perahu 10 kilowatt, 100. Jadi sangat mudah sekali gitu. Jadi kita nanti mudah-mudahan Pak Purnomo, Pak Sony dan lain bisa bantu ini ya. Kalau saya kan cuma selama ini kan saya dibantu ITS juga hitung-hitungannya cara ini, dan dibantu Politeknik UNAN dan teman-teman dari UNAN. Kalau di sini saya untuk bantu, karena hitung-hitungan saya agak lemah. Tapi kalau untuk coba-cobanya saya cukup kuat. Seperti tadi saya di Padang sendirian, saya coba aja gitu. Tapi kalau untuk hitung-hitungan saya bantulah teman-teman ITS nanti, teman-teman yang ada di Kelurahan, nanti Pak Purnomo mungkin bisa mencari solusi yang lebih lanjut bagaimana ini bisa kita terapkan segera. Kita punya teknologinya, apalagi kita negara kepulauan, negara maritim, negara lain sudah mulai ke sana, kita belum satu pun teknologi yang menyentuhnya. Mudah-mudahan lah. Itu Pak Imam, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Zam. Gimana Pak Imam? Cukup ya Pak? Ada komen lain nggak Pak? Kebetulan nih kulit saya nih Pak Imam. Gimana Pak Imam?
Oke, kayaknya cukup. Baik, kita masuk ke pertanyaan ketiga oleh Saudara Hatfan Aufar. Silakan Mas Hatfan kalau mau langsung bertanya ke Pak Pur. Wah, ini Pak Pur banyak nih pertanyaannya Pak Pur. Mau dibacakan atau mau langsung, silakan. Silakan Pak. Oh mungkin nggak ada kali Pak. Jadi saya baca Pak. Jadi pertanyaan ditujukan ke Pak Pur. Mas Hatfan ini bertanya mengenai tidal bridge Larantuka. Perkembangannya sampai mana ya Pak proyeknya? Kemudian untuk maintenance ke depan seperti apa? Terima kasih Pak. Monggo Pak, silakan dijawab. Baik, terima kasih Pak. Yang bertanya Pak siapa? Harfan tadi ya? Hatfan Aufar. Harfan. Mungkin sudah nggak ada di sini ya Pak ya? Mungkin sudah. Iya, kelihatannya lift. Oh iya, nggak apa-apa. Mungkin saya sedikit ini saja Pak ya, menyampaikan saja bahwa untuk tidal bridge itu perkembangannya saat ini memang masih terkendala dengan pembangunan jembatannya. Di awal-awal itu seperti tadi saya sudah sampaikan, itu Pak Latif Go dan tim itu menemuin Pak Jonan waktu itu. Jadi awal mula pertama mereka datang, mereka menawarkan kalau nggak salah masih 17, berapa sen gitu ya. Nah, kemudian yang kedua masih yang pertama mungkin sekitar 30-an, kedua 17, yang ketiga baru 7 sen. Nah, setelah dikatakan 7 sen itu Pak Menteri mungkin ingin tahu, ya boleh silahkan. Nah, kemudian dilakukanlah kunjungan ke daerah Larantuka. Idenya adalah pembangkitnya itu akan dibangun bersamaan dengan jembatan. Jadi pembangkit turbinnya itu di bawah jembatan yang tentunya perhitungannya jembatan itu akan berfungsi sebagai tempat untuk transportasi ya, untuk penyeberangan antara dua pulau itu di Larantuka sehingga masyarakat bisa menyeberang itu. Nah, terakhir saya ikut rapat juga diundang oleh Kemenko Maritim, FES waktu itu, Kemenko Marves ya sekarang ya. Itu gabungan dengan PU juga, dengan PLN juga, dengan Pak Latif Go-nya juga sendiri, mereka presentasi apa yang sudah mereka kerjakan, mereka sudah melakukan FS. Kemudian yang sekarang masalahnya terkendala adalah yang membangun jembatan. Kalau nggak salah itu ditugaskan ke PU. Nah, hingga saat ini saya belum mendapatkan lagi apakah PU itu betul-betul sudah siap untuk membangun jembatan di sana. Yang saya dengar mungkin dari perhitungan keekonomiannya sepertinya membangun jembatan ini cukup mahal dan nilai keekonomiannya juga ternyata belum sebanding mungkin ya. Makanya mungkin sampai saat ini masih tertunda atau belum ada informasi lagi. Kalau dari pihak tidal bridge-nya mereka siap untuk mengembangkan teknologinya, turbinnya, tetapi mereka tidak ke jembatannya. Mungkin itu saja sedikit gambarannya. Saya juga sempat diminta untuk mereview FS dari tidal bridge, terutama terkait tentang kegeologiannya ya, subbottom profilingnya, kemudian morfologi bawah lautnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pak Zamri Syaf, mohon maaf, memang saya di EBT Laut ini baru Pak, karena saya baru mulai sejak 2017 ditunjuk sebagai koordinator sampai saat ini. Memang dulu kita ada Bu Ayi di sini yang hadir juga, Bu Evi yang mungkin sudah lebih dulu ya kenal dengan Pak Zam dulu, dan Pak Zam juga sudah saya sampaikan ke kepala badan kami, Pak Dadan. Waktu sebetulnya tahun 2020 Pak, 2021 itu kemarin kami diberi peluang untuk membuat pilot plan untuk gelombang Pak. Namun di perjalanan di-cut oleh Pak Menteri.
Saya tidak tahu alasan kebijakannya seperti apa. Karena mungkin Pak Menteri melihat masih masih jauh, padahal sama, kami juga berpikiran sama dengan Pak Zam, ingin menggabungkan para praktisi, universitas untuk kita sama-sama, ayo kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita dan karakter yang ada di negara kita. Karena waktu itu kami diberi semangat oleh PLN Litbang Pak Zam, ya. Waktu itu GM-nya adalah Pak Bagus. Pak Bagus itu menyampaikan bahwa oke, kami dukung, tapi kalau bisa kita coba prioritaskan untuk daerah 3T tadi Pak Zam. Nah, itu pas sekali dengan apa yang Pak Zam buat sebetulnya, ya. Jadi kita jangan melihat energi laut ini merupakan suatu komersial ya Pak ya sebetulnya, karena Pak Bagus melihat bahwa daerah-daerah yang 3T itu kan belum 24 jam teralirin listrik. Kalau mereka harus selalu menggunakan diesel yang katanya sekarang satu harga, solar itu di daerah-daerah seperti itu mungkin saya belum bisa menjawab ya, apakah memang sudah satu harga atau 2 kali harga atau 3 kali harga gitu. Nah, semangatnya Pak GM PLN Litbang kemarin, ayo Pak kita support untuk daerah 3T. Nah, justru memang teknologi yang diceritakan oleh Pak Zam tadi, Pak Sony tadi, itu memang yang sebetulnya ayo kita bergabung sama-sama gitu. Kalau yang teknologi dari luar negeri itu Pak, memang betul kata Pak Sony, harus kita lakukan penyesuaian lagi. Karena karakter oceanografinya itu sangat berbeda, Pak. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Adam. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Hadvan. Oke, Pak. Ini pertanyaan keempat ke Pak Pur lagi nih, Pak. Wah, memang luar biasa nih, Pak. Wah, banyak nih, Pak. Saya sebetulnya bukan ahli EBT laut, karena kebetulan saja ditugasin menjadi koordinator, jadi mau nggak mau harus bergaul dengan Pak Zam, dengan Pak Sony juga. Iya. Dari Pak Joko Nugroho, alumni TG UGM 71. Saya pikir masih ada ya beliau? Masih, Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Selamat sore Pak. Ini mohon maaf nih, saya ini mungkin pertanyaan awam nih Pak. Ini, jadi saya tertarik pada OTEK tadi Pak. Ya OTEK itu maaf ini pertanyaan awam ya. Ini fluida kerjanya apa Pak? Dan turbinnya itu apa Pak? Apa betul ORC itu ya kalau nggak salah istilahnya? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, kalau ini potensi laut, ada gelombang, ada arus, ada OTEK dan sebagainya tadi, itu nanti bayangannya gimana Pak ya? Apakah akan masuk ke grid-nya utility dalam ini PLN? Apa tidak? Apa independen begitu? Atau pemakaian langsung setempat? Kalau masuk ke PLN itu kira-kira bisa nggak ya dipandang oleh PLN nanti yang energi laut ini bisa mencapai sebagai seperti base load gitu apa tidak? Apa tetap dipandang sebagai sumber energi yang intermittent saja begitu? Itu aja Pak, 2 pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, baik Pak, terima kasih. Pertanyaannya ini cukup berat ini memang Pak. Yang satu tentang OTEK, sebetulnya saya bukan ahli OTEK. Tapi begini, OTEK itu semangat kita melakukan penelitian adalah ketika Saga University Jepang itu sempat berkunjung ke kami dan mereka bercerita tentang bahwa Jepang itu sudah membangun teknologi OTEK. Nah, kemudian mereka sebetulnya mereka mengatakan bahwa Indonesia ini adalah tempat yang paling ideal Pak untuk dikembangkan OTEK. Karena mereka juga ternyata sudah mengkaji atau mungkin dengan melakukan kajian data sekunder, pemodelan, bahwa kita ini sangat-sangat baik dan sangat-sangat bagus untuk dikembangkan OTEK karena kita berada di Katulistiwa, Pak. Kemudian satu lagi, kita sangat mendukung karena untuk mencapai perbedaan temperatur yang 20 derajat itu,
kita tidak jauh dari garis pantai, Pak. Nah, itu Pak. Jadi kenapa Jepang itu melihat bahwa kita ini ideal untuk otek, ya karena itu satu, kita untuk mendapatkan perbedaan temperatur itu tidak terlalu jauh dari garis pantai. Itu terkait dengan nanti untuk pembangunan atau instalasinya. Kedua, ya kita tidak memerlukan kedalaman yang cukup dalam. Nah, untuk mengetahui itu, kita harus buktikan dengan penelitian. Nah, dari hasil penelitian kami di PPGL yang betul dua lokasi sebetulnya yang memang betul-betul kami fokus di otek itu di Bali Utara dan di Lembata. Nah, memang mereka ya mohon maaf maaf tadi Pak siapa Pak Nur ya Pak Nur bahwa Joko, saya Pak Joko. Pak Joko ya maaf Pak Joko untuk teknologinya terus terang kita belum tahu Pak belum menguasain. Saya punya bahan presentasi dari Saga University itu bagaimana sistem tadi yang Bapak tanyakan apa sistem anunya Pak fluida kerja dan fluida kerjanya. Oke Pak. Rankine cycle kalau salah ya. Ya izin Pak mungkin ini saya share sedikit Pak ada bisa kelihatan Pak kira-kira? Kelihatan Pak. Nah ini yang pernah ini saya copy saja Pak waktu dari presentasi mereka bahwa sistem fluidanya itu adalah seperti begini karena mereka maaf saya bukan ahlinya ya Pak ya jadi mungkin ini adalah ilustrasi saja nanti untuk lebih lanjut mungkin kita bisa diskusi bersama kalau untuk di Indonesia halo iya Pak untuk di Indonesia yang paham tentang otek ini Pak Profesor Doni Pak yang dari Universitas Gunadarma ya kalau nggak salah. Nah itu juga bergabung dengan kami, bahkan beliau sempat kita jadikan sebagai tenaga ahli. Jadi secara garis besar yang kita butuhkan adalah perbedaan temperatur. Jadi dari air panas di permukaan, kemudian air dingin dari bawah. Nah itu yang nanti akan digunakan sebagai pembangkit, Pak. Jadi mungkin sistem osilatornya seperti begini, Pak, kira-kira. Ya. Ini cuma garis besar, Pak. Maaf saya tidak ahlinya. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita undang Pak Doni, beliau bisa menjelaskan. Ada miripnya dengan binary di geothermal. Jadi kira-kira beginilah, Pak. Mungkin ini yang sedikit yang bisa saya share. Saya tutup lagi, Pak ya. Ini untuk stop share ya. Oke. Nah, untuk tadi yang Pak Joko menanyakan apakah EBT laut ini bisa dijadikan sebagai bis untuk kelistrikan ya. Ya. Nah, itu tadi saya cerita sejarah yang Pak Jonan tadi, Pak. Kalau untuk komersial, beliau menanyakan berapa nih mau jual listrik ke kami si Mike Spencer itu kan dari Tidal Bridge. Pertama dia masuk 36 sen kalau nggak salah. Itu terlalu mahal. Diusir Pak keluar dari ruangan Pak. Itu. Tapi Mike Spencer nggak undung kalau orang Sunda bilang nggak merajuk gitu ya. Datang lagi yang kedua berapa? Setelah mereka hitung lagi kalkulasi mungkin dengan pembangunan atau segala macam 17 masih Pak diusir keluar lagi. Yang ketiga baru Pak mereka sanggup 7 sen. Ya. Ini sebetulnya tergantung kebijakan, Pak. Kebijakan itu adalah kalau misalnya memang pucuk pimpinan kita ingin bahwa ini teknologi ini memang sangat berguna. Kalau kita melihatnya bahwa potensi EBT laut ini sangat bagus. Kenapa? Sumbernya kita nggak beli, Pak. Arus kan kita nggak beli. Ya. Tapi kalau Bapak mau membangun misalnya tenaga uap, Bapak harus beli batu bara, kan? Ya. Gitu. Nah, sama gelombang juga. Itu sebetulnya kita negara kelautan, gitu loh. Nah kemudian kalau menurut Pak Bagus, salah satu GM PLN Litbang, sebetulnya beliau sangat setuju dengan kita coba bangun yang model kecil-kecil. Paling tidak kita bisa menerangin misalnya dalam satu desa 40 rumah saja udah cukup bagus, ya. Nah itu tadi Pak, dengan teknologi yang Pak Zam tadi sampaikan itu cukup bagus sekali sebetulnya Pak.
Nah, tentunya kita perlu pelajarin karakter oceanografinya di sana. Ya, kita membuat alat, apakah memang dalam satu hari itu kita bisa menyimpan energi listrik dengan sempurna, karena karakter oceanografi di negara kita ini kan nggak sama. Jadi kalau ini tergantung kebijakan tadi Pak Joko. Jadi ada memang yang mensupport bahwa oke, ini untuk daerah 3T, termasuk kepala badan kami kemarin juga mensupport untuk yang 3T ini. Itu awalnya. Bahkan beliau bilang bahwa Pak Pur bisa nggak bangun untuk paling tidak 10 rumah aja nyala gitu, nggak perlu beli solar gitu kan. Nah waktu itu saya sudah sempat hubungin Pak Zam juga ya, Pak Zam waktu itu. Cuman permasalahannya itu tadi Pak, karena mungkin kebijakan yang lebih pucuk inginnya sifatnya komersial, ya harus yang giant lah. Kalau giant kan tentunya teknologi yang kita buat ini belum sesuai Pak ya. Kita harus mengadop dari luar yang sudah lebih proven. Itu seperti misalnya Sabela, Android Hydro, tapi itu juga perlu diteliti lagi oleh Pak Sony mungkin ya, Pak Sony ya. Apakah alat mereka itu cocok, mereka berikan turbin yang ukuran D3, D8, D10 itu kan, gitu dengan kita punya. Ya mungkin itu Pak Joko, jawaban saya mungkin tidak terlalu mengena untuk teknis karena saya memang bukan ahlinya di turbin. Terima kasih Pak. Itu yang mengenai itu saya juga punya pengalaman pernah berkunjung ke pulau kecil di dekat antara Bangka Belitung itu juga dilistriki ya, itu mahal dengan diesel Pak. Tapi satu harga katanya Pak Iya, Joko. dan yang seperti ini sangat dibutuhkan untuk itu hanya bisa mengaliri berapa jam dalam sehari saja. Ya bukannya harga solar satu harga Pak di sana pulau kecil sana Pak. Iya Pak, itulah. Iya. Jadi baik, terima kasih banyak. Ya Pak Joko. Baik, terima kasih Pak. Sudah puas ya Pak Joko ya? Sudah lebih dari puas, terima kasih Pak. Ya. Baik Pak, kita masih ada 2 pertanyaan lagi, sisa yang saat ini masih masuk ke kolom chat. Dari Mas David, apakah citra satelit bisa dipakai untuk menerka potensi EBT Segara? Nah ini kira-kira mungkin ada pengalaman Mas atau siapa? Mungkin bisa ada yang memberikan tanggapan. Kira-kira apakah citra satelit dapat digunakan? Nah, kalau saya mungkin sedikit nanti dilengkapi oleh Pak Sony ya, mungkin yang lebih ahli. Jadi sebetulnya salah satu pemandu kita, guide kita misalnya untuk gelombang itu Pak, itu kan BMKG juga menggunakan data-data dari citra satelit ya, yang berwarna-warna, misalnya warna biru, warna merah dari gelombang itu. Nah itu sepertinya ya itu bisa menjadi panduan dari BMKG itu kan juga mereka tentunya tidak mengukur langsung kan atau tidak menempatkan alat di semua titik di Indonesia ini kan. Nah, jadi panduannya mungkin itu data angin, meteorologi, kemudian juga ada citra satelitnya itu, Pak. Mungkin Pak Sony bisa menambahkan dari sisi apa namanya teoritis yang lebih dalam, Pak. Oke. Silakan Mas Sony. Mungkin ada tambahan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi kalau dari penelitian selama ini memang untuk survei lapangan itu kan biayanya mahal Pak untuk melihat potensi dari oceanografi. Nah, dan kita juga data sekundernya itu pakai citra satelit dan kita memang tidak bisa langsung Pak, kita tidak bisa langsung mendapatkan potensi energi laut yang diinginkan gitu. Jadi dari citra satelit, contoh misalkan gelombang laut, kita bisa lihat tinggi signifikannya berapa, lalu gelombang periode puncaknya berapa, lalu kita hitung secara teoritis. Lalu kita petakan kembali. Kalau misalnya kita punya peta hidroseanografinya, nanti dari contoh peta gelombang ya Pak ya, peta gelombang, tinggi gelombang dan periode, itu kita terjemahkan, kita kalkulasi dengan persamaan yang ada, lalu kita akan mempunyai peta potensi energi gelombang.
Nah, di situ baru kita putuskan titik-titik yang punya potensi energi gelombang yang tinggi, itu adalah titik-titik yang bisa kita survei mungkin. Itu jadi ada semacam eliminasi secara teoritis di awal untuk melakukan survei lapangan untuk validasinya tadi. Cuma yang perlu diperhatikan untuk gelombang laut, citra satelit itu posisi pengambilan datanya apakah dia di pantai atau di tengah laut. Nah, itu yang perlu diperhatikan karena penjalaran gelombang itu mempengaruhi dari energi gelombang itu sendiri. Demikian, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Zam mau menambahkan tentang citra satelit, penggunaan citra satelit dalam menentukan potensi. Ya, seperti apa yang disampaikan Mas Sony tadi. Jadi kita untuk meminimal biaya survei untuk pertama itu kita pakai citra satelit. Bahkan menurut teman saya yang bergelut di BMKG itu katanya keunggulan laut terutama gelombang itu kita bisa dapat data gelombang 10 tahun sebelumnya dan 10 tahun yang akan datang. Jadi beda dengan hidro, VLTL itu kita memang butuh data yang ada di lapangan. Tapi kalau laut itu bisa kita dapat 10 tahun sebelumnya dan 10 tahun yang akan datang. Bahkan dari peneliti gelombang mengatakan gelombang punya harapan yang besar. Makin rusak alam ini, maka gelombang makin besar potensinya. Jadi setelah kita menemukan dengan satelit tadi, kita dapat ke satu titik, baru kita ambil, kita pakai teknologi yang Pak Pur untuk mengambil data yang sebenarnya nanti kita korelasi dengan data satelit. Jadi itulah kelebihan dari teknologi gelombang. Jadi bahkan kita bisa menghitung KWH-nya pun bisa, rupiah per KWH-nya pun bisa kita hitung karena ada data tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab. Sepertinya waktu sudah 17.25. Saya kira untuk sesi pertanyaan kita tutup. Namun ada satu pertanyaan terakhir Pak untuk ke Pak Jamrisaf dari Pak Reno. Mungkin saya langsung bacakan saja ya. Pertanyaannya adalah, apakah sudah pernah dilakukan penjajakan investasi dengan investor potensial untuk mengembangkan lebih jauh, terutama pihak internasional? Saya kira ini pertanyaannya mengenai yang sistem tadi ya, yang Pak Zam punyai. Apakah sudah pernah dilakukan penjajakan investasi dengan investor? Kemudian yang kedua adalah mengingat biaya yang dibutuhkan relatif besar sehingga sangat sulit jika mengandalkan investor dalam negeri. Oke. Itu. Jadi itu mengenai investor Pak, apakah sudah pernah di sounding ke investor mengenai paten yang pernah, sistem yang pernah Pak Zam buat. Kemudian yang kedua adalah bantuan yang diberikan pemerintah mengenai pengembangan sistem tersebut Pak. Pak, silakan. 2 pertanyaan terakhir Pak. Kalau ke luar negeri kelihatannya belum, karena saya kan pada prinsipnya praktisi gitu. Jadi memang kalau ke luar negeri saya masih mengharapkan dengan lembaga terkait lah, ada ITS, mungkin ada P3GL atau SDM. Kalau segi investasi saya rasa tidak begitu besar kalau teknologi ini sudah berjalan, karena pada prinsipnya cuma mengapung di permukaan laut aja. Jadi kita tidak ada pembebasan lahan, tidak ada mobilisasi pengangkatan material. Ini alat ini cukup kita bikin di pabrik dan kita tarik aja nanti ke satu titik lokasi gitu. Jadi itu, jadi pembebasan lahan yang namanya pekerjaan sipil boleh kita katakan tidak ada. Jadi investasinya boleh katakan. Bahkan bisa kita kombinasikan teknologi ini dengan perahu nelayan. Berarti cuma sistem bandulnya aja yang dibuat lagi. Jadi akan lebih kecil lagi investasinya kalau kita sudah lintas sektor. Ya kalau bantu-bantu pemerintah ya adalah mungkin ya memperkenalkan, artinya dari PLN pun ada, tapi kan masalahnya kan tidak tuntas gitu. Bahkan yang terakhir tahun 17 itu ada bantuan ya, mungkin kasihan apa itu dari KKP
Nah, itulah. Tapi masalahnya tidak tuntas. Kan pengen kita ini bantunya tuntas. Memang teknologi itu butuh kesempurnaan, tapi kalau memang instan ya mungkin sampai saat ini kita belum punya bola lampu lagi. Itu penelitian untuk bola lampu aja berapa ribu ledakan itu bolanya pecah. Tapi dengan bola pecah satu dengan pecah dua ada temporer waktu dan itulah satu keberhasilan. Jadi situlah satu temuan teknologi itu. Nah, pecah dua dan pecah ketiga itu ada kesempurnaan lagi. Sampai kita saat ini menggunakan lampu LED. Jadi kalau kita mensempurnakan teknologi ya nggak ada sempurnanya. Tapi kapan kita mulai kalau dia tidak melakukan? Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Ya memang itu perlu kerjasama ya Pak, triple helix ya Pak. Tidak hanya praktisi, kemudian government, pemerintah dan tentunya pihak swasta. Ya. Baik, saya pikir itu waktu sudah menunjukkan 17.28 di Jakarta. Saya kira cukup sangat luar biasa paparan sore ini dapat memberikan banyak sekali informasi-informasi yang sangat baik. Dan memang narasumber kita memang sangat qualified dalam melalui experience mereka. Saya pikir itu mohon maaf saya kira cukup. Saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adamudi, kemudian Bapak Zamri Syaf, Bapak Purnomo dan juga Pak Sony atas moderatornya dan juga narasumber yang sangat luar biasa untuk sesi EBT, ngabuburit EBT Kagiogama pada sore hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian yang masih stay untuk di sini, untuk mendengarkan dan juga menimba ilmu tentang energi baru terbarukan mengenai segoro atau laut. Baik, sebelum kita mengakhiri acara pada sore hari ini, sebelum kita melanjutkan juga dengan ibadah buka puasa, kemudian dengan sholat maghrib dan lain sebagainya, ada lebih baiknya dulu kita untuk mengambil sesi dokumentasi atau sesi foto bersama. Untuk itu kepada Bapak, Ibu, kepada Mas, Mbak, dan juga rekan-rekan sekalian untuk menyalakan fitur kameranya terlebih dahulu, supaya bisa diambil untuk sesi dokumentasi atau foto bersamanya. Baik, silakan untuk yang belum menyalakan fitur kamera, silakan untuk dinyalakan terlebih dahulu. Baik, masih kami tunggu. Nanti untuk panitia yang lain minta tolong untuk di backup ya, untuk di screenshot untuk sesi foto bersama ini. Baik, karena ada 2 slide di sini, nanti saya akan hitung dari 1 sampai 3. 2 kali. Baik, saya mulai, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan juga rekan-rekan sekalian. Bisa dinonaktifkan lagi untuk fitur kameranya. Terima kasih Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian. Dan juga saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Adam selaku moderator, Pak Purnomo, Pak Zamri Syaf, dan juga Pak Sony yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik dan juga bisa memberikan insight dan pencerahan untuk kami semuanya. Baik, saya selaku MC mewakili seluruh panitia yang bekerja untuk sore hari ini mengucapkan terima kasih banyak dan juga meminta maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahpahaman atau mungkin salah kata EBT Kagiogama ini, ngabuburit EBT Kagiogama ini. Baik, sampai jumpa di ngabuburit EBT Kagiogama untuk sesi minggu depan atau sesi selanjutnya. Dan tentunya temanya tidak kalah menarik. Terima kasih Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian. Terima kasih, selamat berbuka puasa. Terima kasih Pak Zam, Pak Purnomo. Terima kasih. Adam. Terima kasih semua Pak Adam. Terima kasih Pak. Selamat berpuasa. Izin live. Pak David, terima kasih. Ya, terima kasih juga. Ya, terima kasih Pak Adam. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Purnomo juga. Ya, terima kasih Pak. Mantap Pak.
Sony, gimana kabar Sony? Mohon maaf tadi ada kendala teknis ya Pak Purnomo ya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Biasa itu. Ayo, saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih Pak, terima kasih banyak Pak. Tuh, ya. Mantap Pak Zam, nanti kalau ke Padang boleh mampir ya Pak. Iya, tunggu. Siap, siap, siap. Pak Andoko nih besok sesinya Pak Andoko minggu depan ya. Pak Andoko udah hadir. Matur nuwun Pak Andoko. Sugeng sonten Pak Andoko. Matur nuwun semuanya, Pak Oto, Bapak Ibu semua. Mohon izin saya tutup ini sesinya.